Jadi ketika kita udah cek, ya lu bisa Google di luar sana, dan lu bisa lihat di luar negeri ya, orang-orang itu udah mulai bercandain tentang Indonesia. Ini udah bukan lagi move yang baik ya. Ini udah bukan lagi Indonesia itu udah bukan baik-baik aja. Indonesia itu sedang tidak baik-baik aja sekarang. Dan gua ngomong ini bukan buat fearmonger kalian, bukan buat tebar fear kalian. Jadi gua ngomong ini buat kasih tahu ke kalian realitanya. Dan terkadang realita itu memang pahit. Jadi setelah kita tahu ya bahwa sekarang ya rupiah kita itu lagi nggak baik-baik aja dan rupiah ini akan terus-terusan melemah sampai pemerintah itu melakukan kebijakan atau intervensi yang memberikan kepastian ya kepada investor-investor asing di luar sana. Gua ada 3 solusi yang kalian itu bisa langsung praktekin ya setelah kalian selesai nonton video ini gitu ya. Jadi 3 solusinya ya. Ini yang pertama, kedua, ketiga. Solusi yang pertama ya, buy strong currency ya. Buy strong fiat atau currency, mata uang yang kuat gitu. Sekarang gue pengen kalian tanya ya, ketika kita udah tahu ya, yang nama itu rupiah atau fiat currency as a whole, ya itu udah pasti melemah. US dollar itu udah melemah ya, US dollar itu kehilangan 99% value-nya. Kenapa? Kayak yang gue bilang tadi ya, rupiah itu atau fiat money ya itu pasti dicetak terus ya sama bank sentral, sama pemerintah. Dan fiat money ya ini nggak ada dalam kendali lu. Jadi pemerintah mau besok buat kebijakan A, kebijakan B dan seterusnya gitu kan, buat regulasi baru A, B, C dan seterusnya, itu nggak bisa kendalin. Tapi yang lu bisa kendalin ya, lu harus taruh ya mata uang lu atau uang lu di tempat yang paling kuat formatnya. Ketika lu taruh uang lu misal di Argentina gitu misalnya, Argentina itu melemah misal 100% ya setiap tahun, ya lu harus pindahin uang lu keluar dari sana. Alias beli a stronger currency kita ngomong ya. Jadi kayak US dollar ya ini juga kuat gitu ya karena US dollar itu one of the best gitu ya. Swiss franc, CHF gitu ya ini juga bisa, atau enggak lu bisa beli SGD. Nah mungkin ya kalau kalian ke money changer dan sebagainya ini lumayan mahal. Jadi sebenarnya ini gue buat edukasi aja ya. Lu bisa beli yang namanya itu USDT. Ya ini digital digital USD. Ya, ini ada di exchange crypto ya, dan ini legal. Ini ada di regulated exchanges ya, kalau kalian cek ya di Flock, toko kripto, Indodax, semua itu gitu ya, ini available. Nah, solusi yang pertama ini, menurut gua sebenarnya, ini nggak menyelesaikan masalah ya. Karena year to date ya, dolar itu juga pasti melemah against asset class, dan in the long term ya, kita nggak narik ke 5 tahun ke depan, dolar itu udah pasti melemah. Tapi setidaknya ya, ketika misal harusnya uang lu itu melemah 70%, lu beli fiat money yang lebih kuat, ya melemahnya itu berkurang jadi 30% dengan resiko yang lebih rendah. Ya, jadi solusi pertama ya lu beli US dollars atau beli fiat money yang lu rasa lebih kuat daripada fiat money yang lu pegang sekarang gitu. Yang kedua solusinya itu masuk ke stock market atau beli aset kelas. Nah, ini level 2 dari level 1. Kenapa? Karena ketika lu bisa beli aset kelas, ya aset kelas itu sesuatu yang produktif dan sesuatu yang apresiasi nilainya. Ketika lu bisa beli gold, ya Bitcoin, stocks gitu kan. Ini kalau lu punya cash aja gitu kan. Stocks, Bitcoin, gold dan sebagainya gitu ya. Ini mata uang lu itu bakalan semakin tinggi. Atau kalau lu nggak bisa ngambil resiko, lu bisa beli aja bonds gitu ya. Jadi ketika lu beli aset kelas ini tentunya di atas ini ya. Ketika aset kelas itu bisa ngasih return 5% contohnya gitu ya kan. 10%, 20% setiap tahunnya. Maka lu udah menang ya. Ketika lu dapetin uang ya, hal pertama yang lu harus pikirin ya, itu pelemahan dari mata uangnya sendiri ya. Jadi ketika misal gue dapet uang 100 juta sekarang ya, ini dalam 3 tahun kalau sekarang year to date ini melemah 11% ya, dan ini ke depannya 3 tahun kayak gini, uang 100 juta gue 3 tahun lagi ini bakal sisa 50 juta. Jadi gue harus segera pikirin cara buat dapetin apresiasi sebesar 11%. Dan itu bisa dapetin di stock market, ya di aset classes, atau enggak lu beli currency baru gitu ya. Jadi either lu beli gold, bitcoin, stocks dan sebagainya gitu. Bonusnya biasanya ya apresiasinya kalau beli stocks yang di luar negeri. Jadi either lu beli Swiss franc stocks gitu kan, Swiss stocks di luar sana, lu beli S&P stocks gitu. Bisa lu beli saham-saham di SG itu kalau lu punya akses ke arah sana gitu. Tapi intinya lu beli aset kelas ya dari uang yang lu punya sekarang. Karena again ya, ini menurut gua temporary panic, tapi in the long term ya rupiah itu pasti akan selalu melemah ya. Karena uang itu dicetak gila-gilaan terus-terusan gitu kan. Supply dan demand itu, supply-nya itu infinite gitu. Dan ujung-ujungnya kalau kita cek dalam sejarah, ya ini bakalan long term ya gitu ya. Kita tarik 20-30 tahun, ini udah pasti melemah. Jadi yang pertama itu beli strong fiat, yang kedua itu
beli aset kelas, ya, beli aset yang bisa apresiasi nilainya. Nah, yang ketiga, menurutku ini merupakan advice yang paling penting, yaitu cari income tambahan. Nah, ini kenapa paling penting?